Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurila Nur Rahma dengan NIM 1210 dari kelas B, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membagikan layar untuk tugas praktikum 2 dan 3 mata kuliah sistem operasi. Untuk praktikum program 6, di sini sudah saya masukkan dan sudah saya jalankan. Dan di sini muncul tiga pilihan, yaitu pilih FCFS, pilih SJF, dan keluar. Jika saya masukkan pilihan 1, maka akan muncul masukkan jumlah proses 3, masukkan rincian proses 1, waktu kedatangan 2, time 2, nama proses 3, kemudian masukkan rincian proses 2, waktu kedatangan 3, time 2, nomor proses 5, masukkan rincian proses 3, waktu kedatangannya 4, time 7, nomor proses 9, lalu akan muncul mirip seperti tabel seperti ini. Kemudian rincian proses 22018, turnaround time-nya 4810844104. Rincian time-nya 0. Untuk proses 3, turnaround time-nya 4810844104. Rincian time-nya 4810844102. Proses 5, turnaround time-nya 4810841105. Waiting time-nya 4810841103. Rata-rata turnaround time 48108404.00. Rata-rata waiting time-nya 320722.720.00. Di sini programnya bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang cara algoritma penjadwalan proses bekerja dan memberikan visualisasi eksekusi proses melalui gambar. Jadi FTFS-nya itu bisa mengurutkan proses berdasarkan waktu kedatangan, lalu membangun link list untuk mempresentasikan urutan proses, menghitung waktu putar dan waktu tunggu untuk setiap proses, lalu menampilkan rincian waktu putar dan waktu tunggu rata-rata. Untuk yang SJF itu mengurutkan proses berdasarkan burst time secara ascending dan menghitung waktu putar dan waktu tunggu untuk setiap proses. Juga menampilkan rincian waktu putar dan waktu tunggu rata-rata. Kemudian untuk program dulu juga sudah saya masukkan. Di sini sudah saya jalankan. Muncul 5 pilihan. Yang pertama ada SPSS, kedua SJS, ketiga round robin, 4 priority scheduling, 5 keluar. Di sini saya memasukkan pilihan untuk yang nomor 2, yaitu SJF. Kemudian masukkan jumlah proses 2, masukkan proses burst time, P1-nya 3, P2-nya 3, kemudian muncul proses P1, P2 dengan burst time 3 dan 3, waiting time-nya 0 dan 3, turnaround time-nya 3 dan 6. Kemudian rata-rata waiting time-nya 1,50000. Rata-rata turnaround time-nya 4.50000. Kemudian muncul pilihan lagi seperti di awal. Di sini saya masukkan pilihan yang pertama, yaitu FCFS dengan masukkan total jumlah proses 2, lalu P1-nya 3, P2-nya 4, kemudian proses burst time-nya P1 2, waiting time-nya memberikan hasil 3 dan 4, turnaround time-nya 03 dan 37. Rata-rata waiting time-nya 1 dan rata-rata turnaround time-nya 5. Kemudian saya masukkan lagi untuk pilihan 3, yaitu round robin. Di sini saya masukkan jumlah proses 3 dan burst time-nya 4. Lalu masukkan time quantum-nya. Di sini proses 1, 2, 3 dengan
runtime-nya 8, 9, 10, waiting time-nya 4, 5, 6. Average waiting time-nya menjadi 5 juta dan average turnaround time menjadi 27 juta. Kemudian saya memasukkan pilihan untuk nomor 4 untuk priority scheduling, yaitu memasukkan nomor proses 6, masukkan burst time and priority-nya P13, kemudian 2, P2, 2, 2, P3, 6 dan 2, P4, 5 dan 2, P5, 3 dan 2, P6, 3 dan 3. Kemudian muncul proses listanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Dan kemudian ada 3, 2, 6, 5, 3, 5. 6, 5, 3, 3. Waiting time-nya 0, 3, 5, 11, 16, 19. Turnaround time-nya 3, 5, 11, 16, 19, 22. Total waiting time-nya 54. Rata-rata waiting time-nya 9 juta. Total turnaround time-nya 76. Rata-rata turnaround time-nya 12.6666667. Kemudian di pilihan terakhir saya masukkan nomor di sini, enter dan keluar. Di program memberikan pilihan untuk memilih algoritma atau keluar dari program setelah satu algoritma selesai dieksekusi. Jadi setelah setiap eksekusi algoritma, program akan kembali ke menu utama untuk memilih opsi baru. Seperti itu. Program 8 di sini juga sudah saya jalankan. Masukkan jumlah blok 3, masukkan ukuran tiap blok B02, B14, B26, masukkan jumlah proses 5, masukkan ukuran tiap proses. Di sini ada 32132. Kemudian saya memilih angka 2, di sini pilihan 2. Lalu kemudian muncul proses size, block allocate, dan di sini menampilkan hasil dari inputan yang ada di atas tadi. Di sini hasilnya, di sini untuk hasil pilihan 2, ada hasil untuk pilihan 1 dan hasil untuk pilihan 3. Dari program ini menampilkan hasil alokasi memori untuk setiap proses, termasuk blok yang dialokasikan atau menandai jika alokasi tidak berhasil. Program ini memberikan pemahaman tentang cara berbagai algoritma alokasi memori bekerja dan memungkinkan pembandingan hasil antara first fit, best fit, dan worst fit. Kemudian untuk program 9 juga sudah saya jalankan. Masukkan nomor halaman memori 3, masukkan ukuran halaman 3, masukkan nomor frames 3, masukkan tabel halaman. Di sini tertulis -1 jika halaman itu tidak ada di frame manapun. Jadi nomor halamannya muncul 012 dan nomor frame-nya 222. Alamat logikanya 42, alamat fisikalnya, nomor frame dan offsetnya 0,2. Jadi di program 9 ini memberikan gambaran tentang cara sistem operasi mengelola pemetaan alamat logis ke alamat fisik menggunakan tabel halaman dengan memperhatikan konsep frame dan halaman dalam manajemen memori. Kemudian program 10
Di sini masukkan jumlah total sumber daya sistem yaitu 6, masukkan jumlah prosesnya 4, masukkan sumber daya yang tersedia. Di sini saya masukkan 8, 6, 7, 9, 5, 8. Kemudian muncul tersedia 8, 6, 7, 9, 8. 8, 6, 7, 9, 5, 8. Dan dari program ini merupakan implementasi algoritma Bankers algorithm untuk menentukan apakah sistem yang sedang berjalan berada dalam keadaan aman atau tidak dalam manajemen sumber daya. Program ini memberikan gambaran tentang cara sistem operasi memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan aman, mencegah deadlock dan keadaan sistem yang tidak dapat diatasi. Kemudian untuk program 11, di sini sudah saya jalankan, kemudian muncul masukkan rentang maksimum di 10, masukkan jumlah request 2, kemudian masukkan posisi disk yang akan dibaca 3 dan 3, posisi awal headnya 2, dan akan muncul pilihan seperti ini. Kita masukkan pilihan pertama 1, maka akan muncul head disk bergerak dari 2 ke 3 dengan waktu pencarian 1, lalu head disk bergerak dari 3 ke 3 dengan waktu pencarian 0. Total waktu pencariannya 1. Jika kita masukkan pilihan 2, maka muncul head disk bergerak dari 2 ke 10 dengan waktu pencarian 8, head disk bergerak dari 10 ke 3 dengan waktu pencarian 7, dan head disk bergerak dari 3 ke 3 dengan waktu pencarian 0. Total waktu pencarian yaitu 15. Jika kita pilih pilihan 4, akan keluar, dan program ini nantinya merupakan simulasi visual untuk melihat bagaimana algoritma penjadwalan disk bekerja dan memproses request dari berbagai posisi pada disk. Seperti itu. Lalu untuk program 12, di sini sudah saya untuk codingannya seperti ini. Program ini nantinya merupakan implementasi dari algoritma penggantian halaman menggunakan 3 metode FIFO, LRU, dan LFO. Nantinya program kemudian mencetak jumlah kesalahan halaman untuk masing-masing metode. Tetapi di sini terdapat kode yang tidak sepenuhnya tercantum yang saya salin, jadi muncul seperti ini. Jadi tadi di program ini ada 3 metode yaitu FIFO. Ini menerapkan algoritma first in first out menggunakan array key sebagai keyword untuk menyimpan nomor halaman yang sedang berada di dalam frame. Lalu LRU, less recently used, ini menggunakan array C2 untuk menyimpan informasi seberapa lama setiap halaman tidak digunakan. Seperti itu. Untuk program 13, di sini juga sudah saya siapkan codingannya. Ini program ini menggunakan sistem share memory untuk berkomunikasi antar proses. Jadi hasilnya nanti share memory adalah 30,
proses terlampir di 0x 7F 5D 08B 5B 000. Masukkan beberapa data untuk ditulis ke set memori 3. Jadi di sini menampilkan kamu menulis 3. Kemudian untuk program 13 yang read ini digunakan untuk membaca data dari share memory yang sebelumnya. Jadi di sini cache share memory adalah 30. Proses terlampir di sama seperti sebelumnya yaitu 0x7FD 2422800. Jadi membaca dari data yang ada di share memory. Kemudian yang terakhir program 14. Di sini juga sudah saya masukkan untuk codingannya. Program ini nanti menggunakan 2 thread untuk memodifikasi variabel set secara bersamaan dengan bantuan semafor. Program ini menggunakan semafor untuk memastikan bahwa hanya satu thread yang dapat mengakses dan memodifikasi variabel share pada satu waktu, menghindari kondisi perlombaan atau race condition. Hal ini membantu memastikan integritas data dan keluaran yang konsisten. Jadi hasilnya menjadi thread 2 membaca nilai sebagai 1, pembaruan lokal oleh thread 2 0, nilai variabel share yang diperbarui oleh thread adalah 0, thread 1 membaca nilai sebagai 0, pembaruan lokal oleh thread 1 1, nilai variabel share yang diperbarui oleh thread adalah 1, dan nilai akhir share adalah 1. Sekian penjelasan praktikum 2 dan 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.